Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk eh, menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Sehingga dengan begitu kita berharap pandemi COVID-19 ini akan segera selesai, ya segera pergi dari bumi yang tercinta kita ini. Baiklah anak-anakku, kali ini saya akan memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan yang beberapa minggu yang lalu kalian sampaikan melalui Classroom. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mau bertanya terkait dengan pembelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau TEK1. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu datang dari Mbak Alimatun Mutmainnah 11 TKC 4. Pertanyaannya, pengertian tentang jenis kategori perangkat jaringan berdasarkan ciri fisik dan penggunaannya. Nah, ini penjelasannya ya. Yang pertama itu ada router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Oke, itu yang pertama adalah router. Yang kedua itu adalah Network Attached Storage atau yang disingkat dengan NAS, yaitu perangkat storage, tempat penyimpanan yang terhubung dengan jaringan utama, sehingga ketika komputer klien membutuhkan penyimpanan tambahan, maka peran NAS ini akan dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada modulator demodulator atau modem. Merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya, sinyal analog diubah menjadi sinyal digital. Berikutnya ada bridge, yang merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Bridge akan memetakan alamat Ethernet dari setiap titik yang ada pada masing-masing segmen network. Ya, itu yang pertama. Yang keempat itu ada bridge. Kemudian ada hub. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan. Ya, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Yang keenam itu ada switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub. Tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Dan tidak hanya itu, switch juga itu memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang lebih bagus atau lebih baik dari hub. Kemudian selanjutnya itu ada repeater. Adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal WiFi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas. Kemudian yang terakhir ada access point. Ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access point ini,
kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Gitu ya, kira-kira untuk jenis kategori perangkat jaringan berdasarkan ciri fisik dan penggunaannya. Untuk berikutnya pertanyaan dari Daniel Eka Saputra ya 11 TKJ 4. Dia bertanya apa yang dimaksud dengan jaringan optik. Jaringan optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Transmisi bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya menggunakan pembiasan cahaya. Sedangkan cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah LED atau laser. Karena memiliki kecepatan yang tinggi, fiber optik banyak digunakan sebagai saluran komunikasi, sehingga pengguna bisa menjangkau orang lain dengan kecepatan yang optimal. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada pertanyaan dari Mbak Weni Septi Yuniarti 11 TKJ 5. Pertanyaannya, permasalahan jaringan yang dievaluasikan. Oke. Ini mungkin maksud pertanyaannya adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah jaringan itu dievaluasi. Dievaluasi itu maksudnya adalah dicarikan solusi gitu ya, dicarikan solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada jaringan ya, misalkan kegagalan piranti jaringan. Kegagalan piranti ya, atau perangkat jaringan. Gangguan akibat kegagalan piranti jaringan bisa bervariasi ya, mulai dari kegagalan NIC atau LAN cut pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Jadi kalau dilihat dari permasalahan ini, itu berarti untuk permasalahan yang ada piranti ini, berarti yang harus kita lakukan adalah mengganti ya dengan network card cadangan atau kartu jaringan cadangan kalau misalkan kartu jaringannya yang rusak, atau bisa juga dengan menggunakan switch kalau switchnya memang itu rusak. Oke, selanjutnya permasalahannya harus kita evaluasi atau harus kita carikan permasalahannya. Tidak bisa sharing data. Masalah tidak bisa sharing data cukup sering terjadi ya, penyebabnya bisa karena sharing pada komputer masih dalam mode disable, sehingga harus diaktifkan dulu ya. Cara-caranya buka network, internet access, dan pada bagian kanan bawah desktop klik kanan pada gambar network, lalu klik Open Network and Sharing Center, pilih mode Turn on File and Printer Sharing, kemudian disimpan, Save Change. Oke, selanjutnya hang pada komputer ya. Mungkin kita juga pernah mengalami komputer kita tuh hang ya. Masalah hang pada komputer juga terjadi. Untuk menyelesaikannya, Anda hanya perlu menyalakan kembali komputer Anda ya, dengan menekan tombol reset ya. Penyebab dari masalah ini karena IP yang Anda gunakan mungkin sama dengan IP komputer lainnya, sehingga Anda harus menggantinya dengan IP yang berbeda. Oke, selanjutnya kegagalan kabel jaringan. Ya, masalah ini umum ditemui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja sebuah komputer dalam jaringan. Putusnya kabel antar switch sehingga bertambah pada masalah jaringan pada satu blok gedung. Ada juga kegagalan backbone kabel
sehingga berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan LAN. Nah, yang harus dilakukan apa? Berarti ya ada perbaikan pada kabelnya gitu ya, pada kabel jaringan, atau bisa juga dengan kita mengganti adaptornya. Bisa RJ45-nya yang harus kita ganti gitu ya, kita krimping ulang. Oke, yang selanjutnya kerusakan pada kabel dan konektor. Nah, ini sama seperti yang di nomor 4 tadi. Pada kabel dan konektor jaringan juga itu bisa mengalami kerusakan ya. Kemungkinan ketika ngerimping itu ada yang salah, atau bisa juga ketika sudah dikerimping kemudian ada komponen dari RJ45-nya yang lepas gitu ya. Kalau Anda lihat di RJ45 itu ada komponen yang bagian bagian kecil yang ada di RJ45 itu kemungkinan ada yang terlepas ya, dan kita tidak teliti untuk menggunakan RJ45 ketika dipasangkan dengan kabel UTP. Kemudian ada kabel koaksial ya dengan konektor BNC. Jadi kerusakan pada kabel dan konektor jaringan itu berpasang-pasangan ya. Kalau kabel UTP-nya itu berarti dengan konektor RJ45. Kalau kabel koaksial berarti dengan konektor BNC, dan kabel serat optik itu biasanya dengan konektor SC dan ST. Kemudian yang keenam itu gangguan pada hub ya, hub atau switch. Hub switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan. Bila hub mengalami kerusakan berarti seluruh jaring juga tidak bisa berfungsi. Maka apa yang harus dilakukan jika hub dan switchnya itu tidak bisa dipakai gitu ya? Maka harus kita ganti gitu. Ya, switch atau hubnya harus kita ganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat servis khusus. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Nabila Septira Juliana. Pertanyaannya adalah jaringan tanpa kabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel ya. Namanya juga jaringan tanpa kabel. Berarti jaringan ini itu bisa terhubung dengan menggunakan transmisi udara gitu ya. Alat pemancarnya bisa Bluetooth atau mungkin bisa lewat satelit ya. Jadi jaringan tanpa kabel ya berarti jaringan yang dihubungkannya itu melalui media selain dari kabel ya. Di sini bisa kita contohkan dengan memakai alat pemancar Bluetooth ya, ataupun dengan menggunakan satelit. Ya, oke. Mungkin itu aja ya pertanyaan dari teman-teman kalian yang sudah mewakili saya kira dari kelas-kelas yang lain juga. Terima kasih ya bagi kalian terkhusus yang sudah mau bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah saya jawab bisa memberikan jawaban yang memuaskan gitu ya. Tetapi saya kira jangan terlalu puas ya, jangan puas dulu. Silahkan nanti bisa Anda tanyakan lagi atau mungkin bisa kalian cari gitu ya sumbernya dari internet. Karena bagaimanapun juga saya selaku pribadi adalah orang yang tidak sempurna gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa sedikit memberikan jawaban walaupun belum puas gitu ya. Paling tidak ini bisa memberikan sedikit pemahaman buat kalian terkait dengan pertanyaan yang kalian berikan. Oke, saya kira itu untuk video kali ini terkait dengan menjawab pertanyaan dari kalian yang sudah bertanya. Saya kira itu sekian dan tetap semangat, jaga kesehatan,
dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, saya kira itu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.